Enci, lagi ngapain? Hai Enci Sinta lagi olahraga supaya semangat Enci. Ya Enci. Enci mau ikut olahraga? Ya boleh Enci. Supaya semangat juga ya Enci ya. Ya. Bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk olahraga sama-sama Enci? Ya boleh Enci. Supaya semua semangat ya Enci ya, Ya. di hari Minggu ini. Nah, ayo adik-adik di rumah kita mau olahraga sama-sama. Coba Enci Sinta minta adik-adik di rumah berdiri semua. Kita mau olahraga ya. Kali ini bagaimana kalau olahraganya kita mengikuti gerakan binatang saja Enci? Ya Enci. Oke, adik-adik di rumah siap? Siap ya? Kalau gitu, kalau Enci Sinta misalnya bicara monyet, adik-adik harus ikuti gerakan monyet ya. Oke, siap? Sekarang Enci Sinta minta adik-adik untuk mengikuti gerakan ikan. Wah, kalau ikan bagaimana? Berenang. Berenang ikan. Ayo semua yang di rumah, gerakan tangannya, gerakan supaya semangat. Terus kita mau ikuti gerakan apa lagi Enci? Kodok Enci. Kodok itu bagaimana ya? Ada yang tahu? Wah iya melompat ya Enci, melompat. Wah ayo lompat supaya semangat. Lompat semua. Terus sekarang Enci Sinta mau gerakan monyet. Wah monyet gimana ya monyet? Panjat. Wah panjat. Ayo kakinya digerakin, kakinya yang di rumah, tangannya digerakin. Apalagi Enci? Gerakan burung Enci. Burung gimana burung? Wah burung. Wah Enci Sinta sudah rasa semangat ini. Enci sudah semangat Enci. juga. Enci Sinta juga lihat adik-adik di rumah juga sudah semangat semua ya. Wah sekarang ini jam berapa ya Enci ya? Sekarang sudah jam 9 Enci. Wah, waktunya kita mulai ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Wah ternyata sudah jam 9. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah semua ya? Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyapa adik-adik terlebih dahulu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah kali ini Enci Sinta ditemani oleh Enci yang baru. Ada yang tahu? Ada yang sudah kenal? Belum ya? Kalau belum kita mau kenalan dulu. Adik-adik, perkenalkan nama Enci. Enci Ana Bertasopang. Enci adalah mahasiswa dari STT Starloop. Wah, dipanggilnya siapa Enci? Enci Ana. Nah, adik-adik kalau ketemu Enci Ana di jalan atau dimanapun, adik-adik sapa ya. Halo Enci Ana, begitu ya. Nah, Enci, bagaimana kalau kita mulai ibadah kita hari ini? Ya Enci. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau sama-sama bersama teman-teman yang lain memuji Tuhan dan juga sebentar kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Bapak selamat pagi.
Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh merasakan kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu, karena itu Tuhan, Engkau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Enci, sekarang ini sudah bulan apa ya, Enci ya? Sekarang sudah bulan Desember, Enci. Wah, nggak terasa sudah mau Natal, Enci. Kira-kira arti Natal buat Enci apa? Wah, sudah mau Natal ternyata kita ya, Enci. Wah, Enci Sinta itu paling senang kalau Natal. Karena kalau Natal itu pasti Enci Sinta dapat kado, dapat baju baru, dapat juga sepatu baru. Bukan itu, Enci. Arti Natal itu adalah ketika Allah mengirim anaknya ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus hadir untuk menjadi terang bagi manusia yang percaya kepadanya. Oh, ternyata arti Natal itu ya, Enci ya? Ya, Enci. Tuhan Yesus datang menjadi terang dunia ya, Enci. Wah, Enci, kita ini juga anak-anak Tuhan ya. Kita juga tentunya harus menjadi terang dunia dimanapun kita berada, Enci. Nah, untuk itu masih tetap berdiri, kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Yesus yang menjadi terang dunia. Ayo berdiri semua, kita mau nyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Yang masih ingat gerakannya pakai gerakan ya. Dari surga, dari manusia, Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Tuhan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Yesus terang dunia, Dia dari surga, dari manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini terangmu jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu Dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kau. Sampai di mana? Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah, adik-adik boleh dipersilakan duduk lagi. Kita sekarang mau masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa, Enci? Enci Mary Salona. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Enci Mary Salona. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus belajar firman Tuhan hari ini. Untuk itu, kita mau sama-sama angkat pujian Selidiki Aku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, apa kabar semuanya? Encik harap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Dan semuanya sudah mulai menyiapkan segala sesuatu. Sudah ada mulai pasang pohon Natal, sudah ada mama kita yang mulai membuat kue. Nah, tapi ada satu hal yang adik-adik harus tahu. Kita harus menyiapkan hati kita. Oke? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, Encik Mary minta kepada adik-adik untuk duduk yang manis. Jangan ada dulu yang bermain ya. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Pagi ini kami anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan ini dan boleh kami mengerti. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Ya benar, ceritanya tentang Tuhan memberi anugerah. Tuhan memberi anugerah kepada kita. Tentunya kita harus bersyukur dengan cara-cara yang baik. Nah, ketika kita diberikan sesuatu dari Tuhan, pasti kita merasa senang, ya. Seperti cerita firman Tuhan hari ini tentang satu keluarga yang menerima anugerah Tuhan. Nah, bapak ini bekerja sebagai imam di bait suci dan dia mendengarkan sebuah kabar baik untuk keluarganya.
Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak siapa nama Bapak ini dan apa isi kabar baik itu? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Keduanya hidup sangat mengasihi Tuhan dan menuruti semua perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan mereka telah lanjut usia. Pada suatu kali, waktu tiba giliran Zakaria melakukan tugasnya sebagai seorang imam di bait suci, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah seorang malaikat Tuhan dan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran. Melihat itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria, sebab rohmu telah turun, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah kau namai dia Yohanes. Kau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel balik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk membagikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya kau akan menjadi bisu yang tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana ini terjadi. Karena engkau tidak percaya dengan perkataanku yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. sementara itu seluruh orang berkumpul di luar dan sembahyang. Mereka menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran karena dia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan hanya membuat isyarat kepada mereka karena Zakaria tetap bisu. Beberapa lama kemudian Elisabet mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian tibalah saatnya Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai Zakaria sesuai dengan nama bapaknya. Tetapi Elisabet berkata, Jangan, sebab anak ini telah diberi nama oleh Tuhan. Lalu Zakaria menuliskan namanya, yaitu Yohanes. Dan keajaiban besar pun terjadi. Zakaria yang bisu akhirnya bisa berkata-kata lagi dan semua orang bersukacita. Nah, adik-adik, kelahiran Yohanes seperti yang dikatakan oleh malaikat itu
bahwa dia adalah anak yang sangat istimewa. Dia istimewa bukan hanya karena lahir dari rahim seorang perempuan yang sudah lanjut usia, tetapi kelahiran Yohanes telah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Dan adik-adik bisa baca di kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga dan kitab Maleaki pasal 4 ayat 5-6. Mungkin adik-adik bertanya, Encik, kenapa Yohanes anak yang sangat istimewa? Nah, Yohanes anak yang sangat istimewa karena Tuhan memberikan tugas yang besar buat Yohanes. Dia akan mempersiapkan jalan bagi orang-orang Israel untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan cara apa Yohanes mempersiapkan jalan bagi orang-orang Israel? Apakah akan menyiapkan rumah atau baju? Bukan kedua-duanya ya adik-adik, tetapi dengan cara memberitakan pertobatan, sehingga orang-orang Israel yang tadinya hidup di dalam dosa, mereka menjadi bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Yesus Kristus lahir sudah beribu-ribu tahun yang lalu, dan dia rela mati untuk menebus dosa-dosa Encik dan adik-adik, sehingga kita semua hidup bebas dari kuasa dosa. Yang tadinya kita suka marah-marah, suka berbohong, suka mengejek teman. Nah, sekarang kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal sekolah minggu. Jadi, Encik Mary mengajak kepada adik-adik untuk menyiapkan hati. Ya, kita mengoreksi hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Oke, ketika kita sudah percaya, maka kita akan menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan Yesus, yang taat kepada firman-Nya. Oke? Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan ayat hafalan. Lukas 1 ayat 68b. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, adik-adik, itulah ayat hafalan kita hari ini. Nanti videonya kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih karena telah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Dan berkati kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang tetap taat, percaya, dan tetap mengasihi dan menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana ia menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dibawa ke gereja, bisa juga dikirim lewat rekening yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, untuk membawa persembahan kita mau angkat pujian segala puji syukur. Segala
Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan telah terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang berdosa. Tuhan, untuk saat ini kami sudah membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Gereja Immanuel, khususnya Kompersus Sekolah Minggu, dimanapun berada. Biarlah kami sedari kecil boleh belajar menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati Papa dan Mama kami yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan kami tidak seberapa, tapi biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik apa yang kami punya, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ternyata hari ini tanggal berapa ya ini ya? Ini tanggal 5 ya, Enci? Tanggal 5 itu ternyata gereja kita Immanuel ulang tahun. Wah, biasanya kalau adik-adik ulang tahun pasti merasa apa? Gembira ya? Sama, gereja Immanuel juga jemaat-jemaatnya merasa bersyukur sekali. Karena hari ini gereja Immanuel genap berusia 39 tahun. Wah, kira-kira itu sudah tua atau belum ya? Wah, tua boleh umurnya, tapi pelayanannya tetap muda terus. Nah, Enci, bagaimana kalau kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja Immanuel? Ya, Enci. Boleh ya, Enci ya? Ayo adik-adik, kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun gereja Immanuel yang ke-39 tahun. Semoga semakin maju di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tak terasa kita sudah mau Natal. Nah, untuk itu Sekolah Minggu Immanuel juga akan merayakan Natal bersama adik-adik di rumah. Nah, untuk itu kita mau dengarkan pengumumannya ya.
adik-adik, itu tadi pengumuman Natal untuk Sekolah Minggu Immanuel. Jangan lupa ya, minggu depan tanggal 12 kita mau Natal sama-sama secara online jam berapa? Jam 4 sore. Tapi jam 9 pagi sampai jam 11 pagi adik-adik boleh datang ke gereja Immanuel untuk mengambil snack. Boleh adik-adik datang ketemu enci-enci kalau sudah rindu, atau boleh juga diwakilkan orang tua ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Enci, kita belajar Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus ya, Enci. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, kita betul-betul bersukaria, Enci. Karena apa? Karena Tuhan sudah mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita manusia berdosa ya, Enci. Ya. Tapi juga kita mau mempersiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, kita juga mau senantiasa selalu bersyukur apapun yang terjadi di kehidupan kita, Enci, itu semuanya baik. Kita mau senantiasa bersyukur. Untuk itu, Enci, kita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Enci minta semuanya bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Bernyanyi untuk siapa? Bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita mau sama-sama siarkan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Sekali lagi. Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya siapa? Lahirnya Almasih. Nah, adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita sudah berakhir. Sebelum kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini, Encik Sinta harap adik-adik senantiasa mau melakukan firman Tuhan yang telah kita pelajari sama-sama. Encik Sinta juga berharap adik-adik senantiasa terus sehat ya, supaya di minggu-minggu berikutnya kita akan tetap terus bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai kami, Tuhan terus akan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi di depan, kami tetap percaya Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap terus hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita mau Natal sama-sama ya, jam 4 sore. Jangan lupa dicatat ya. Untuk itu, Enci Sinta dan juga Enci Ana mau pamit undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan